Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Risti Aprilia, NPM 19050033 dari Prodi Ekonomi semester 5A. Saya di sini ingin menyampaikan materi mengenai ekonomi industri dengan judul yaitu visi teknologi dan visi ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Toharudin Harhab dan sholawat serta salam saya tidak lupa hatur tinggikan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyampaikan makalah kali ini. Baiklah, langsung saja kepada materi yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai visi teknologi dan visi ekonomi, di mana arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam kerangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka waktu panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi sebuah negara industri yang tangguh di dunia dengan visi antara lain yaitu pada tahun 2004 Indonesia menjadi negara industri maju baru. Maka dari itu, untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengembangkan misi sebagai berikut, yaitu 1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, menjadi pengganda pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional. Yang kelima, menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat. Keenam, menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut untuk menjawab tantangan di atas, maka kebijakan dalam pembangunan industri manufaktur diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia, serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Untuk itu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini adalah melalui pendekatan kluster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif. Materi yang kedua yang ingin saya bahas kali ini adalah perbedaan visi mengenai kapabilitas teknologi paradigma teknoekonomi. Kapasitas teknologi mencangkup beberapa aspek penting, yaitu kapasitas operatif, kapasitas suportif, kapasitas akuisitif, kapasitas investasi, dan kapasitas inovatif. Negara-negara yang mampu memanfaatkan teknologi seefisien mungkin dalam proses produksinya, faktanya membuat pasar nasional. Contohnya, bisa kita lihat pada negara gajah putih Thailand. Sedangkan di Indonesia sendiri, lemahnya penggunaan teknologi serta sumber daya alam yang kurang berdaya saling menyebabkan produk-produk Indonesia seringkali kalah bersaing di pasar internasional yang mampu, sehingga
jaminan mutu yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Paradigma teknoekonomi. Teknologi merupakan aspek yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan manusia, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan istilah information technology atau IT. IT sendiri merupakan suatu istilah umum yang sering kita gunakan untuk membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, maupun untuk menyebarkan informasi. Teknologi sendiri saat ini sudah melekat dari suku dan untuk dipisahkan dengan kehidupan manusia. Karena teknologi yang telah ada menjadi suatu tren, style untuk dipisahkan dengan kehidupan manusia. Karena teknologi telah menjadi suatu dalam gaya hidup manusia. Hal ini memungkinkan manusia dapat melakukan dengan efektif dan efisien. Perkembangan iptek sangatlah pesat, bahkan kita sebagai manusia telah banyak merasakan inovasi-inovasi, dampak-dampak dari perkembangan iptek. Pada prinsipnya, setiap perkembangan dan kemajuan dalam segi apapun, baik adanya setiap manusia menginginkan perubahan pun dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dari sekian banyak paradigma yang ada dan berpacu untuk kemajuan, salah satunya adalah bidang teknologi yang menghadirkan perubahan dan kemajuan untuk selanjutnya digunakan oleh manusia. Jadi dapat disimpulkan yaitu visi teknologi dan visi ekonomi di negara Indonesia saat ini mengalami keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yaitu seperti contoh dapat kita ambil teknologi handphone yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Semakin maju perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula pemikiran-pemikiran pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dengan kemajuan teknologi tersebut, maka pemenuhan kehidupan masyarakat akan semakin sejahtera. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi membuat modernisasi masyarakat dan budaya masyarakat semakin tinggi. Semakin berkembangnya pembangunan industri perekonomian yang ada, maka kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini melalui pendekatan kluster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif. Baiklah, cukup sekian materi yang saya bawakan. Jika ada yang ingin dipertanyakan dan janggalnya, saya mohon maaf.
Saya akhiri presentasi saya kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.